Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, apabila mati orang yang minum arak dan tuak itu, kemudian maka kamu tanam akan dia, kemudian kamu gali kuburnya, maka jikalau tiada ada kamu dapati akan mukanya berpaling daripada kiblat, maka bunuh olehmu akan daku. Karena bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ia apabila minum seorang hamba akan arak dan tuak 40 kali, dimurkai Allah Ta'ala atasnya, dan disuratkan akan namanya di dalam sijil, yaitu tempat suratan segala amal orang yang isi neraka, dan tiada diterima daripadanya puasanya dan sembahyangnya dan sedekahnya, melainkan ia taubat kepada Allah Ta'ala. Jadi ini pernyataan daripada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, salah seorang daripada sahabat terkemuka Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, seandainya seorang tadi yang minum arak itu meninggal, kemudian maka dikuburkan, ditanam, tornya dikuburkan. Karena bahasa ditanam di sini, tanam itu kan bahasa ditanam itu artinya bakal tumbuh. Kalau bahasa ditanam, iyalah akan tumbuh. Kenapa? Jadi dibahasakan di sini orang yang meninggal itu ditanam, kada dipajal, ada jurang banjir dipajal, iyalah kada ditimbuni lawan tanah, bahasanya itu ada, iyalah dengan bahasa yang ditanam, seolah-olah mau tumbuh. Kalau pohon kan ditanam tumbuh tuh, iyalah pada dasarnya. Kenapa? Karena manusia itu setelah dikuburkan nanti dia akan dibangkitkan. Maka dari sanalah kemudian dibawa dengan bahasa ditanam. Jadi seseorang tadi mati dalam keadaan minum arak. Ujar Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi, tanam, artinya kuburkan. Setelah dikuburkan, sehabis menguburkan tuh bongkar, ya. Apabila setelah dibongkar itu kamu dapati orang yang minum arak itu mukanya tidak berpaling dari kiblat, bunuhlah saya. Artinya di sini jelas sekali, seolah-olah Abdullah bin Mas'ud mengatakan orang yang mati dalam keadaan minum arak itu, apabila inya sudah dikuburkan, otomatis dia berpaling daripada kiblat. Kan kita wajib menguburkan tuh menghadapkan ke kiblat, ya lah, kayak kalau dihadapkan ke kiblat. Nah, si seorang yang minum arak ini, inya apabila inya mati, maka setelah dikuburkan langsung berpaling dari kiblat. Kita menghadap kiblat itu pada zahir, pada hakikatnya menghadap Allah. Nah, ini orang setelah dikuburkan langsung berpaling daripada kiblat. Artinya orang ini jelas tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada matinya. Karena langsung oleh Allah dibalikkan mukanya membelakang daripada kiblat. Ini sebuah isyarat bahwa Allah itu murka kepada orang tersebut. Abdullah bin Mas'ud menjamin sudah. Amun udah percaya aja Ibnu Mas'ud bongkar ha. Mun didapati juga kada berpaling pada kiblat, bunuh aku. Artinya aku berserah diri bunuh aja kok. Amunnya kada pas ucapanku. Nah, itu. Karena Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu jelas benar. Di dalam hadis Nabi, orang tuh 40 kali ya kan meminum arak, 40 kali meminum arak, maka orang itu namanya sudah tercatat di dalam sijil. Sijil ini adalah tempat
atau buku pencatatan segala amal orang yang isi neraka. Di situ ada catatannya, daftarnya, bahwa si Anu bin si Anu adalah pacang menjadi penghuni ahli neraka. Ya, pacang masuk neraka si Anu bin si Anu. Ya, daftarnya nih. Nang pacang masuk dalam neraka, ditulis di situ daftar ngaran inya sudah. Apabila inya tadi 40 kali melakukan minum arak. Dan tidak diterima daripada orang tersebut, ujar Ibnu Mas'ud nih, ujar Rasulullah Jasidin, yakah segala amal puasanya, sembahyangnya, sedekahnya, kalau diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali orang itu bertaubat. Nah, kecuali bertaubat. Kalau bertaubat, nah tetap Allah bukakan pintu taubat yang seluas-luasnya. Ya kah? Selama orang tersebut ruhnya masih belum berada di tenggorokan. Karena itu batasan. Kalau sudah ruh di tenggorokan sini, hulkum, ya kah? Kada diampuni Allah Ta'ala lagi akan dosanya. Taubatnya diterima lagi. Nah, dalam hadis Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi malam yugargir. Sesungguhnya Allah selalu menerima akan taubat seorang hamba selama seseorang tersebut ruhnya belum sampai ke tenggorokan. Nah ini, jadi kalau ada yang sudah sifatnya pemabuk dan sebagainya, sadang bersadar diri, ya kah, jauhkan daripada hal yang demikian. Karena apabila senang, ya kan, minum-minum tadi, mabuk tadi, jelas itu membuat pencatatan nama kita di pembukuan daftar orang-orang yang akan masuk neraka di sebuah tempat yang bernama Sijil. Itu tempat pencatatan orang-orang yang akan masuk ke dalam neraka Allah Ta'ala. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siksaannya dan nerakanya. Kita berlindung kepada beliau, ya kan, daripada segala sesuatu yang membuat kita masuk ke dalam nerakanya Allah. Dan semoga kita diberi taufik hidayah untuk selalu berjalan kepada jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin.